kita akan membahas soal sumatif yang minggu kemarin ya, sumatif 3 dimensi. Yang pertama itu adalah diketahui kubus ABCD ya. Misalkan kubus ABCD. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Kubus ABCDFGH rusutnya itu 2/3 cm. Jadi ini kan kubus, berarti panjangnya ini akan sama nanti dengan panjangnya ini. Itu sebesar 2/3 cm. Ya. Dimana titik P adalah titik tengah EH. EH itu di mana? E dan H. Berarti sekitar di sini. Ya, di tengah-tengahnya itu adalah titik P. Jarak P ke garis AG, jarak P ke garis AG ya. Jadi saya buat dulu garisnya. Oke. Jarak P ke garis AG adalah, kalau misalkan saya buat garisnya itu warna biru ini, maka kita hubungkan P dengan garis tersebut ya. Ini garis yang mau kita cari ini yaitu P, misalkan ini X ya. Jadi jarak yang akan kita cari itu adalah jarak P dengan X ya. Ketika kita menghubungkan dengan garis ini, tarik sebuah garis yang tegak lurus terhadap titik P ya, terhadap garis ini maksudnya. Jadi tarik sebuah garis dari titik P yang tegak lurus dengan garis A dan G. Nah, saya udah tarik nih, yaitu P dan X ya. Maka caranya yang kita lakukan adalah coba kamu hubungkan ya. Banyak cara sebenarnya ya, tapi salah satunya misalkan pakai cara yang gini. Ini bentuk sebuah bidang yang dibentuk dari titik P. Nah, ini kan sebuah bidang. Oke, bidang ini. Jadi ke titik tengah ini, titik tengah ini, titik tengah ini juga. Jadi ini kan begini. Ini kan sebuah bidang. Kita dapat menentukan garis atau jarak P dengan X. Misalkan kita hubungkan ini. Dapat sebuah garis yang baru. Kalau misalkan saya hubungkan P dengan Z. Misalkan ini Z deh. Ini Z ya. Berarti PX itu akan sama dengan XZ. Ya. Atau PZ itu sama dengan setengah dari PX. PX maksudnya ya, PX akan sama dengan setengah dari PZ. Oke, gimana cara mencari PZ? Maka yang bisa lakukan adalah PZ itu adalah diagonal bidang. Sama, bidang A, E, F, B itu sama dengan bidang ini, bidang yang dibentuk oleh P tadi. Oleh karena itu, karena PZ itu sama dengan diagonal bidang, ya, PZ itu sama dengan ini, panjang E dengan B. Itu sama dengan diagonal bidang. Oke. Diagonal bidang panjangnya berapa? Yaitu sisi akar 2. Sisinya sisi akar 2. Sisinya berapa? 2 akar 3. 3 sama dengan ya, maka ini kali akar 2 sama dengan 2 akar 6. Maka PZ itu sama dengan 2 akar 6. Maka PX sama dengan setengah dari PZ. Setengah dari 2 akar 6 sama dengan akar 6. Itu centimeter ya. Oke, kalau kita sudah gambar ya, gambar kubusnya sesuai dengan permintaan soal, sekarang kita tinggal melihat yang bagaimana cara kita menentukan jarak H dengan X ya. Yang pertama yang saya lakukan, saya akan cari dulu panjang garis O dengan B ya. OB kuadrat pakai Pythagoras ya, sama dengan AB kuadrat tambah AO kuadrat.
yaitu sama dengan AB itu berapa? 12 ya, centimeter kuadrat. 12 kuadrat aja ya, nanti satuannya. AO kuadrat, berarti AO itu adalah 6 kuadrat, sama dengan 144 tambah 36 ya, itu sama dengan 180 ya. 180 itu bisa saya jabarin menjadi 2 kali 45 ya, atau 9 kali 5 45 ya, 9 kali 5 kali 2 ya. Oke, maka ini sama dengan 2 kali, ini kan 2 kali 2, sedangkan ini juga 3, bisa akar 3 ya, berarti hasilnya sama dengan 2 kali 3 akar 5 sama dengan 6 akar 5. Oke, nah sekarang kita udah dapat OB, maka sekarang yang kita lakukan adalah kita cari jarak O dengan ini. Kita tarik garis lurus dulu dengan garis ini ya. Ya, begini, kira-kira begini ya, yang tegak lurus ya. Nah, kita hubungkan misalkan ke titik tengahnya nih ya, misalkan ini adalah Z, maka di sini misalkan saya buat P ya, OP itu sama dengan setengah dari OZ. OP itu sama dengan setengah dari OZ ya. Kenapa? Karena ini kan titik tengah, kita tarik ke titik tengah ini, berarti itu sama dengan panjangnya ini, A dengan C ya. OZ itu sama dengan AC, yaitu diagonal bidang. Oke, karena diagonal bidang, maka jaraknya itu adalah, maka OZ itu sama dengan setengah dikali ya OZ, berarti OZ sama dengan 12 akar 2. OP itu sama dengan 6 akar 2. Udah dapat OP, maka kita gunakan konsep luas segitiga untuk menentukan jarak dari HX ya. Luas, jadi saya mau pindahkan dulu nih segitiga HOB ya. Begini. Oke, saya sudah dapat gambarnya nih. Jadi saya pindahkan, misalkan ini saya cabut, saya gambar di sini kembali, saya tempel di sini. Jadi ibaratnya begini, saya cabut, saya tempel di sini ya. Jadi mempermudah kamu. Mungkin kamu ribet ya lihat garis-garis ini. Jadi bisa kamu pindahkan ke sini ya. Nah, ini tadi adalah X, bahkan saya ikuti juga warnanya. Ini X, ini P ya. Kita gunakan konsep luas segitiga. Jadi mencari luas segitiganya ini berarti ada dua dong ya. Luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Sedangkan ini kan luas segitiga ini ada dua alas. Kita gunakan ini alas, maka ini tingginya HX. Kita gunakan ini alas, maka OP tingginya. Maka bisa saya gunakan luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2. Setengah kali, kalau misalkan kita yang pakai alasnya dulu ini, OB ya, OB kali tingginya berarti HX. HX itu sama dengan luas segitiga yang kedua, yaitu setengah dikali alasnya berarti HB. HB kali tingginya OP. Berarti itu sama dengan setengah ini udah saling membagi ya. OB itu panjangnya adalah ini, lihat, 6 akar 5. Sedangkan HX itu yang mau kita cari. Itu sama dengan HB. HB itu tadi, ini nih, HB itu adalah diagonal ruang. Berarti sisi akar 3. 12 akar 3 kali OP. OP itu kita udah dapat 6 akar 2. Oke, maka ini saling membagi. Ya. HX itu sama dengan 12 akar 6 per akar 5 kali akar 5 ya, itu sama dengan 12 per akar 5 ini ya, 12 per 5 akar 30. Oke, jadi hasilnya sama dengan 12 akar 5
12/5 akar 30 cm ya. Oke, perhatikan soal selanjutnya. Diketahui kubus JKL M N O P Q. Berarti saya gambar dulu J K L M N O P Q. Ya. Diketahui kubus ini memiliki rusuk P satuan. Ya, P ya. Sudut kosinus yang dibentuk garis JQ ya, garis JQ dengan KMOQ. KMOQ ya. Berarti saya gambar dulu. Ini JQ ya. Ini adalah sebuah bidang. Berarti ini adalah sebuah bidang. Kalau kita tarik ya, untuk menentukan sudut itu ya, bentuk sebuah bidang. Kemudian melalui bidang tersebut tarik sebuah garis yang mewakili bidang tersebut ya. Jadi saya bentuk sebuah bidang. Kemudian ada lagi sebuah bidang POQOMK ya. Jadi bentuknya ini kira-kira begini. Oke, perhatikan. Berarti ya, oke. Jadi yang mau kita cari itu adalah sudut yang dibentuk antara garis JQ dengan KMOQ ya. Jadi sudut yang dibentuk oleh garis ini dan ini. Cara yang kita lakukan adalah yang pertama, kamu bentuk sebuah bidang yang dilalui oleh JQ. Makanya saya bentuk JQM. Itu membentuk sebuah segitiga. Kemudian bidang KMOQ. Ini, bidang ini. Kemudian kita tarik sebuah garis perwakilan yang dilalui oleh ini, bidang QOMK. Maka saya tarik ya, supaya dia membentuk segitiga siku-siku. Ya. Ini pas di tengahnya nih. Karena ini garis yang tegak lurus. Ya, tarik garis yang tegak lurus ya. Nah, maka ini yang mau kita cari alfanya nih. Berapakah alfa itu? Yaitu sebagai kita bisa cari dengan cara menghubungkan perwakilan yang sudah kita bentuk tadi. Ini kan tegak lurus berarti ya. Maka saya bisa cari O Q di sini misalkan buat X ya. Maka QX ini akan didapat dari JX tambah JQ kuadrat kurang JX kuadrat. Karena kan kita mau cari kosinus alfanya nih. Kosinus alfa berarti samping per miring. Sampingnya mana? Ini. QX. Miringnya mana? JQ. Maka kita harus cari JX dulu ini. Ya. Cara mencari JX itu adalah kita harus mencari QX dulu maksudnya. Ya, cara mencari QX itu adalah dari sini. Sedangkan JQ itu adalah diagonal bidang, maka itu adalah P akar 2. Dan JX itu adalah setengah dari P akar 2. Ya, berarti ini kuadrat. Ini sama dengan 2P kuadrat ya, dikurang ini berarti ini kan per 4, berarti 1/2P kuadrat. Itu akan sama dengan 3P kuadrat. 3/2P kuadrat. Maka QX itu sama dengan P akar dari 3 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Itu sama dengan P
P per 2 akar 6. Ya, P per 2 akar 6. Maka kosinus alfa itu sama dengan P per 2 akar 6 per JQ. JQ itu yang mana? JQ. Ini adalah P akar 2. Berarti ini ke sini bisa saling membagi ya. Tinggal 1 per 2 kali akar 6 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Ini sama dengan 1 per 2 kali akar 12 ya, per 2. Ini sama dengan 1 per 4 kali 2 akar 3. Sama dengan 1 per 2 akar 3 satuan. Satuan. Maksudnya ini, kosinus yang dibentuk alfa adalah 1 per 2 akar 3. Ya, berarti maka kosinus alfanya 1 per 2 akar 3. Oke, soal nomor 4. Diketahui 5 segi 4 beraturan T, E, F, G, H. Kalau ada nama 5 sebegini, berarti T itu selalu puncak ya, di puncak. Berarti penamaannya itu ingat. T, ya, A, B, C, D. Ya. Oh, E, F, G, H ya. T, E, F, G, H. Nah, dengan alas berbentuk persegi yang panjang sisinya 24 akar 2. Ya. TE itu sama dengan 25. TE ini 25. Berarti ini juga nanti 25 ya. Jarak titik E ke garis TG adalah, kita cari dulu E yang mana dan TG, kemudian hubungkan. Ya, berarti saya tarik sebuah garis dari titik E yang tegak lurus dengan, berarti misalkan ini adalah O ya. Maka yang kita cari itu adalah EO itu sama dengan berapa? Itu. Nah, pertama saya akan mencari ini jarak E dengan G. Kenapa begitu? Karena melalui garis yang terbentuk, kita bentuk sebuah bangun melalui. Nah, coba perhatikan ya. Ini akan terbentuk kita garis bantu namanya, untuk membentuk sebuah bidang yang mempermudah kita untuk mencari EO ya. Jadi saya ambil segitiga E, G, T ya. Nah, EG ya, pertama saya cari dulu EG ini sama dengan akar dari AF, EF kuadrat tambah FG kuadrat. Itu sama dengan akar dari 24 akar 2 kuadrat tambah 24 akar 2 kuadrat. Kenapa 24 akar 2? Karena ini persegi. Ya, itu sama dengan, bisa saya tulis menjadi 2 kali ini. 2 kali 24 akar 2 kuadrat. Ya. 24 kuadrat kali 2 berarti. Ya. Kenapa begitu? Karena ini kan 2 kali. Jadi saya langsung hitung aja 2 kali. Kemudian saya kuadratkan. Ini berarti 24 kuadrat dikali 2. Ini sama dengan, ya saya tulis di sini. Maka EG sama dengan ini 2 kuadrat kali 24 kuadrat. Berarti 2 kali 24. Ya, ini sama dengan 48. Maka panjang garis ini kan karena beraturan. Maka panjang E, misalkan ini X ya, EX ini sama dengan XG. Maka kalau EG itu 48, maka EX itu sama dengan 24 ya, centimeter. Nah, udah dapat. Sekarang kita mau cari ini tinggi T dengan X. Karena apa? Karena saya akan menggunakan konsep luas segitiga. Ya. Ini TX itu sama dengan
Bisa kita cari dari ini, PE dengan ini ya. PE kuadrat tambah ya kurang EX kuadrat. Ini akar. PE itu adalah akar dari 25 kurang EX. EX tadi udah dapat 24. Ini sama dengan akar dari 625 kurang 576 ya, itu sama dengan akar dari 49 sama dengan 7 ya, maka TX sama dengan 7. Maka bisa saya pindahkan segitiga ini ke samping ini ya, atau ke sini aja deh. Nah, setelah saya pindahkan, maka segitiga yang ini saya pindahkan ke sini ya, E, dan ini X ya, ini G, ini O, ini T. Oke, sekarang saya pakai konsep luas segitiga ya. Luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, luas ini bisa dicari dengan dua cara ya. Yang pertama, ini alasnya berarti tingginya TX. Yang kedua, ini alasnya berarti tingginya EO. Maka setengah dikali alasnya ini dulu. EG kali TX itu sama dengan setengah kali ini alasnya sekarang ini TG kali tinggi EO ya. Ini sama dengan ini, bisa ya saling membagi. EG itu berapa ya? EG tadi sudah dapat 48 ya, 48 kali TX. TX berarti 7 sama dengan TG ya. TG itu berapa? TG tadi TG ya, ini TG adalah 25 dan kali EO ya. Maka EO sama dengan 48 kali 7 per 25. 48 kali 7 6, 5, 28, 32 ya. 32 tambah ya 33 berarti ya, 33. Nah, berarti EO sama dengan 336 per 25. Ini sama dengan 25 12 per 11. Jadi hasilnya adalah jar hasilnya sama dengan 12 11 per 15, 25 cm. Oke, perhatikan soal nomor 5 ya. Diketahui kubus ABCD EFGH panjang rusuk 13 cm. Jarak terjauh titik B ke bidang EFGH. EFGH ya. Berarti bidang yang di atas. Jarak terjauh titik B ya. Berarti kalau kita tarik misalkan garis B ya ke sini, ini masih dekat ya, belum jauh. Ini A akar 2 ya, 13 akar 2. Kalau ke sini 13 akar 3. Sedangkan ke sini 13 akar 2. Maka ya, kalau ke BF itu kan 13. Kalau ke BE itu kan 13 akar 2. Kalau ke BH itu sama dengan 13 akar 3. Sedangkan ke BG itu sama dengan 13 akar 2. Maka jawabannya yang paling jauh adalah berarti yang paling ini dong, yang paling besar. Berarti jawabannya adalah dari titik B ke H, yaitu 13 akar 3 cm. Oke, soal selanjutnya adalah diketahui luas bidang diagonal. Berarti kalau bidang diagonal itu adalah kayak DB
FH ya, DBFH. DBFH ya. Luasnya itu adalah 361 akar 2 ya. Panjang diagonal ruang kubus adalah, maka yang harus kita lakukan adalah kalau luasnya begini, maka panjang rusuknya dulu kita cari ya. DB itu adalah diagonal ruang, diagonal bidang, sedangkan BF itu adalah panjang rusuk ya. Kalau misalkan panjang rusuknya itu A ya, luas DBFH itu sama dengan panjang kali lebar DB kali FB ya. Misalkan panjangnya DB itu adalah A ya, DB itu adalah A akar 2 berarti ya, A akar 2, dan panjang FB itu berarti A ya. Nih misalkan ini adalah rusuknya itu, kita misalkan aja A panjangnya, berarti kalau diagonal bidangnya A akar 2, sedangkan panjang sisinya itu adalah A. Ini sama dengan ya 361 akar 2. Maka ini bisa saya ini, karena ini saling membagi ya. 361 itu sama dengan A kuadrat. Berarti A itu berapa? 19 ya. 19 cm. Atau 19 cm. Maka panjang diagonal ruang ya, diagonal ruang berarti kayak B ke H ya. B ke H itu panjangnya sama dengan 19 akar 3. Itu. Oke, diketahui kubus PQRS ya. Saya gambar dulu PQRS TUVW ya. Panjang rusuk 12 cm. Jadi ini 12 cm. Besar sudut yang dibentuk oleh QV ya, QV yang mana? QV ya, yang ini saya bentuk aja ya, QV dengan bidang QSUW ya. Sama nih dengan soal yang sebelumnya, hampir sama. Oke, yang saya lakukan adalah, ini kan sebuah bidang, jadi bentuk dia menjadi sebuah bidang. Misalkan tadi QV ya, bentuk dia menjadi sebuah bidang yang menghubungkan nanti dengan bidang yang diminta ya. Jadi saya membentuk ini menjadi bidang. Yang saya hubungkan berarti menjadi segitiga QUV. Kemudian bidang yang satu lagi adalah QSUW ya. Berarti begini, bidang satu lagi berarti ini bidang yang satu lagi ya. Maka sudut yang dibentuk oleh bidang yang ini dengan bidang yang ini berarti yang mana? Ya, berarti yang ini. Saya bisa cari pakai sinus alfa aja. Sin alfa sama dengan depan per miring. Depannya apa? Depannya itu adalah VW dengan miringnya apa? WU. Ya, itu sama dengan, kalau VW itu kan masih sisi, berarti 12 cm per WU. Itu adalah diagonal bidang 12 akar 2 cm ya. Ini berarti tinggal 1/2 akar 2 ya. 1/2 akar 2. Sin alfa sama dengan 1/2 akar 2. Berarti alfa sama dengan 4, sin berapa yang hasilnya setengah akar 2, yaitu 45 derajat. Atau bisa dicari dengan alfa sama dengan arcus sin setengah akar 2. Oke, diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk A ya. Rusuknya sebesar A dan theta adalah sudut yang dibentuk antara bidang BDE ya. Tadi kan ABCD ya, A, B, C, D, E, F, G, H,
ya, sudut yang dibentuk antara bidang BDE. Maka gambar dulu BDE. Ya, ini misalkan bidangnya itu. Dan ABCD. ABCD berarti bidang ABCD adalah bidang yang di bawah. Ya, yang ini. Maka sudut yang dibentuk antara bidang ini BDE dengan ABCD adalah, yang pertama yang kamu lakukan adalah tarik sebuah garis yang mewakili antara bidang ABCD. Jadi saya tarik sebuah garis, yaitu garis ini. Ya. Berarti garis ini. Ya. Garis misalkan ini adalah X. Dan kalau misalkan saya tarik ya, garis yang mewakili BDE, maka dia juga akan yang tegak lurus ya. Dia juga ini. Maka hubungkan kedua titik yang udah diwakili. Misalkan ini yang mewakili bidang ini. Mewakili bidang ini adalah AX ya. Hubungkan, maka yang menghubungkannya adalah garis AE sehingga terbentuk segitiga siku-siku. Maka nilai kosinus theta adalah ini. Theta ini adalah ini yang dimaksud theta ya, yaitu sudut yang dibentuk oleh bidang yang ABCD dengan DBE ya. Oke. Kosinus theta itu sama dengan depan per miring. AE per miring. Miringnya itu yang mana? Ya. Ini dong, AX. AE berarti itu adalah sebesar A, sedangkan EX. Nah, kita cari dulu EX nih. EX itu kita dapat dari ya, AE kuadrat tambah ini AX kuadrat. Ini sama dengan AE itu adalah A kuadrat tambah AX, berarti A per 2 akar 2 kuadrat. Itu sama dengan A kuadrat tambah 1 per 2 ya, 1 per 2 A kuadrat. Itu sama dengan 3 per 2 A kuadrat. Itu sama dengan A akar 3 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Ini kan karena 3 per akar 3 per 2, maka saya pisahkan bisa ya. Itu sama dengan A per 2 akar 6. Ini berarti A per 2 akar 6. Itu sama dengan ini ke sini habis 1 ya. Maka hasilnya itu sama dengan 2 per akar 6 kali akar 6 per akar 6. Sama dengan 2 per 6 akar 6. Sama dengan 1 per 3 akar 6. Oke, perhatikan, diketahui balok ya. Sekarang balok ABCD EFGH ya. Dengan AB itu adalah 6 cm. BC itu adalah 9 cm. Dan CG sama dengan 2 akar 3. 2 akar 3 cm. Maka sudut yang dibentuk oleh BHE ya, BHE dan ADHE. Ya, yang pertama selalu gambar dulu bidangnya itu apa supaya kamu paham yang mana ya. BDHE. BHE ya. BHE. Ya, ini bidangnya tuh. Oke. Dan ADHE. Berarti ADHE ya. Bidangnya itu adalah ini. ADHE ini.
Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah kamu ambil sebuah sebuah garis yang mewakili bidang itu, ya. Sekarang saya ambil aja garis ini, ya. Ini garis AE, ya. Garis AE dan garis EB, ya, dan garis EB karena dia kan sejajar begini, ya, makanya saya ambil garis EB. Kemudian hubungkan garis AE dengan EB, jadi saya mendapat sebuah bidang yang baru, yaitu segitiga. Oke, sekarang kita selesaikan alfa, ya. Alfa yang dimaksud itu adalah bidang yang dibentuk antara ADHE dengan BEH, ya, yaitu alfa. Aku ambil garis yang mewakilinya adalah AE dengan BE, ya. Oleh karena itu, saya bisa pakai sinus juga, ya. Sin alfa sama dengan depannya AB per miringnya adalah EB. Nah, AB kita sudah dapat, tapi miringnya belum. Maka kita cari dulu EB-nya berapa. Ya, sama dengan AE kuadrat tambah AB kuadrat. Itu sama dengan AE itu adalah 2 akar 3 kuadrat tambah AB 6 kuadrat. Itu sama dengan 4 kali 3 berarti 12 tambah 36. Sama dengan 48, ya, EB kuadrat. Maka EB sama dengan akar dari 48 berarti bisa 16 kali 3, ya, itu sama dengan 4 akar 3. Oke, udah dapat EB nya berapa, maka sin alfa sama dengan AB itu adalah 6 cm per EB. EB itu adalah ini 4 akar 3. Itu sama dengan 3 per 2 kali akar 3 per akar 3. Ini harusnya per 2 akar 3, ya. Ini sama dengan 3 per 2 kali 3 akar 3. Sama dengan 1/2 akar 3. Maka sin alfa sama dengan 1 per 2 akar 3. Berarti alfa sama dengan 60 derajat. Oke, perhatikan soal ini, ya. Soal nomor 10 itu adalah kotak A, B, C, D, E, F, G, H, ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Dimana P itu adalah 8 cm, ya. P 8 cm, artinya panjang, ya. Panjangnya 8 cm. Lebarnya 6 cm dan tingginya 6 cm. Titik P merupakan titik perpotongan diagonal sisi permukaan atas. Jadi ini kan diagonal. Perpotongannya diagonal bidang sisi atas itu adalah disebut dengan titik P, ya. R dan Q adalah titik tengah EH dan AD. EH, titik tengah EH, berarti ini adalah R. Q itu adalah titik tengah AD, ya, AD. Oh iya, ini R itu tadi perpotongan titik tengah EH, ya. Ini R. Maka jarak EH dengan AD adalah sebenarnya ini soal adalah ini semua yang diketahuinya ini adalah kayak variabel pengecoh begitu. Sebenarnya ketika kita fokus ke ini jarak EH dan AD, kita bisa langsung tahu EH dan AD itu berarti cari garis yang mewakili dari garis AD yang tegak lurus terhadap garis EH. Ternyata ini memang tegak lurus begitu. Jadi panjangnya itu adalah ya udah panjang sisinya yang tingginya itu.
Ini berarti ini berapa? Kalau ini 6, berarti ini juga 6. Berarti jaraknya itu adalah jarak EH dan AD sama dengan 6. Tapi kalau ada misalkan pertanyaan, tentukanlah misalkan pertanyaan kedua ya, tentukanlah jarak P dengan garis AD ya. Maka yang kamu lakukan adalah kamu memanfaatkan ini, memanfaatkan titik yang sudah diketahui ya. Ambil sebuah garis di sini. Ini tadi adalah titik Q ya. Ini titik Q di tengahnya. Berarti ini saya hubungkan titik tengah itu dengan ini. Ya, saya hubungkan. Terbentuklah dia sebuah segitiga. Jadi ini sebuah segitiga. Ya. Nah, segitiga, jadi segitiganya itu adalah bentuknya seperti ini. Q, R, P, ya. Nah, PQ-nya itu, R-nya itu sama RQQ itu 6. Sedangkan RQP itu 4, ya, karena setengah dari ini. Ya. Dan ini sekarang Q ke P, berarti Q ke P menggunakan Pitagoras. Akar dari 6 kuadrat tambah 4 kuadrat itu sama dengan 36 tambah 16, berarti itu 52 ya. Akar dari 52 berarti itu adalah bisa bagi berapa? Ini 2 kali 26, berarti 2 kali 2 kali 13, itu sama dengan 2 akar 13. Maka jarak dari P dengan garis AD itu adalah 2 akar 13 cm.